Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak Mufti akan menyampaikan pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dengan materi pokok, mari belajar Quran Surat Atin dengan submateri menghafal Quran Surat Atin. Ini merupakan pertemuan yang kedua untuk kelas 5 sekolah dasar. Anak-anakku sekalian, meskipun kita tidak bisa tatap muka langsung di sekolah, namun kita harus tetap semangat ya dalam belajarnya. Ya, jangan lupa untuk terus belajar meskipun belajarnya dari rumah. Ya, minta tolong orang tua ataupun kakak untuk mendampingi kalian. Mudah-mudahan dengan media ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran jarak jauh ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, Bapak tak bosan-bosan untuk mengingatkan yang namanya iman, imun, dan aman. Mari kita tingkatkan. Ingat 3 perkara, hadapi pandemi ini, iman, imun, dan aman. Nah, ingat 3 perkara, hadapi pandemi COVID-19 ini dengan tingkatkan iman, imun, dan aman. Coba amati gambarnya. Tingkatkan keimanan dengan cara sholat tepat waktu. Kemudian setelah sholat, berdoa agar terhindar dari yang namanya COVID-19. Yang ketiga, sodakoh. Banyak yang namanya sodakoh. As-sodakotu tadfa'ul bala. Sodakoh itu dapat menolak yang namanya bahaya, termasuk COVID-19. Yang kedua, tingkatkan imun. Dengan cara apa? Coba lihat, berolahraga ya. Kemudian berjemur di bawah terik matahari ya. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, tingkatkan keamanan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengurangi mobilitas, tidak berpergian jika tidak terlalu penting. Kemudian yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Mudah-mudahan dengan kita tingkatkan iman, imun, aman itu, kita terhindar dari yang namanya pandemi COVID-19. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk meningkatkan imun kita, mari kita tepuk anak soleh. Pada tahu kan? Yuk bareng. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Nah, mudah-mudahan imun kita dengan bergerak akan meningkat. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang mudah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua dalam belajar pada pertemuan ini. Amin. Anak-anakku, ayo siapkan alat tulisnya, buku tulis, pensil, pulpen, dan juga buku cetak untuk kelas 5.
boleh minta didampingi oleh orang tua atau kakak. Jika kalian siap, mari kita mulai pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini melalui pengamatan gambar dan tayangan video, anak-anakku semuanya mampu membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil, dan yang kedua mampu menunjukkan hafalan Quran Surat At-Tin dengan benar. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini bisa tercapai. Amin. Anak-anakku, mari kita membaca Quran Surat At-Tin. Jangan lupa ta'awuz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Anak-anakku semuanya, ini ada kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran. Ya, pertama dia didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat berjamaah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Quran mereka sama, maka didahulukan yang paling faham dengan sunnah. Hadis riwayat Ahmad 17526 dan Muslim 1564. Kemuliaan yang kedua yaitu diutamakan untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab ini, Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad 237 dan Muslim 1934. Kemuliaan yang ketiga yaitu memberikan mahkota surga untuk kedua orang tuanya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, itu disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Anak-anakku, selanjutnya ada tips menghafal Al-Quran. Yang pertama, berdoa kepada Allah dengan ikhlas agar diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua,
Hendaklah menghafal Al-Quran dilakukan dengan ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain atau yang lainnya. Yang ketiga, selalu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Selalu mendengarkan, terus mendengarkan, nanti lama-lama hafal. Yang keempat, mengulang-ulang ayat yang telah dihafal secara terjadwal dan berusaha untuk disiplin. Artinya, dibuatkan jadwal untuk mengulang-ulang ayatnya secara disiplin. Yang kelima, menggunakan satu mushaf Al-Quran agar dapat menguatkan hafalan. Artinya, anak-anakku itu punya satu pegangan Al-Quran ya untuk menghafalnya. Jangan mengganti-ganti Al-Quran, tetap yang itu ya, agar sama dalam menghafalnya, termasuk posisi ayatnya ya, tidak berubah. Yang keenam, menjauhi dosa dan maksiat. Nah, ini yang utama, menjauhi dosa dan maksiat. Sehafal apapun kita untuk menghafal Al-Quran, jika kita terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat, misalnya ya selalu menolak perintah dari orang tua, meskipun perintah orang tuanya itu adalah hal yang baik, kalian tolak, itu termasuk dosa, tidak boleh ya. Kemudian maksiat juga sama, ya itu tidak boleh. Karena apa? Itu dapat melupakan, menghilangkan apa yang namanya hafalan Al-Quran. Itu tips menghafal Al-Quran, semoga bisa membantu dan kalian cepat menghafal Al-Quran. Amin. Anak-anakku, ayo menghafal Al-Quran surat At-Tin. Cara mudah menghafal, mulailah dari ayat pertama. Bacalah berulang-ulang sampai hafal. Lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama juga sampai hafal. Berarti sampai ayat ketiga, ayat 1 sampai ayat ketiga. Kemudian untuk memantapkan hafalan 3 ayat tersebut, ulangilah ya seraya meminta kepada ayah, ibu atau kakak untuk menyimak hafalan kalian ayat demi ayat ya, sampai ke ayat 3 sampai hafal, sampai mahir. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, setelah 3 ayat di atas tersebut, silakan kalian hafalkan berulang-ulang. Setelah lancar, maka lanjut ke ayat keempat sampai lancar. Setelah itu dilanjut ke ayat kelima, dibaca secara berulang-ulang sampai hafal. Kemudian untuk memantapkan hafalan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, ulangi lagi hafalan tersebut mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima dengan minta orang tua, kakak untuk menyimak hafalan kalian. Semoga berhasil ya. Nah, sekarang ayat keempat kelima ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Setelah kelima ayat sebelumnya hafal dengan mahir, ayat pertama sampai ayat kelima, maka hafalan boleh dilanjutkan ke ayat ke-6. Karena ayatnya panjang ya. Caranya seperti menghafal ayat pertama, diulang-ulang sampai hafalan mahir dan lancar. Ini ayat ke-6 ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Untuk memantapkan hafalan yang ke-6 ini, ayat ke-6 ini,
maka harus bersabar. Jika belum hafal, ulangi lagi ya. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ya. Setelah itu baru boleh melanjutkan hafalan ayat ke-7 dan yang ke-8. Ini ayat ke-7 dan ayat yang ke-8. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Terakhir semua hafalan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Surat At-Tin harus bagus dan mantap, baik hafalannya maupun panjang pendek bacaan. Dan pelafalan setiap huruf, jangan lupa juga diperhatikan. Dengan demikian, sudah siap kalian semua untuk diuji di depan Bapak atau Ibu Guru maupun teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kalian semua dalam menghafal Quran Surat At-Tin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, pembelajaran jarak jauh pada pertemuan ini telah selesai. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis atau doa penutup majlis atau pertemuan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.